ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk pada akhir pembahasan dalam kitab Al-Ubudiyah ini, di mana kita sudah melewati beberapa pembahasan yang masuk ke dalam penghambaan yang sangat mendalam, yang halus, yang mana kalau orang tidak memahami penghambaan di situ, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan yang sangat halus, lebih halus dari langkah semut di atas batu keras yang hitam di tengah malam gelap gulita. Juga kita sudah sampaikan keterangan dari Nabi SAW tentang doa untuk selamat dari hal itu. Baik. Kalau seandainya kita ingin mengkhawatirkan diri kita akan dosa, ingin risau terhadap pelanggaran-pelanggaran, maka risaukan diri kita dulu terhadap kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Dia lebih besar dari dosa besar manapun juga. Zina, minuman khamar, membunuh, maka kesyirikan walaupun kecil tetap lebih besar daripada dosa itu. Apalagi di antara bentuk syirik yang kecil itu ada yang sangat halus, ada yang sangat halus. Yang kata Rasulullah SAW, lebih halus dari langkah semut di atas batu, langkah semut di atas batu yang keras di tengah malam gelap gulita. Dan ini tidak akan bisa kita dapatkan risau itu tanpa dengan mempelajarinya, tafaqquh, memahaminya, mendalaminya. Adapun sekedar sebagai sambilan, maka mustahil. Apalagi kalau sampai menganggap pembahasan tentang kesyirikan sebagai aib masyarakat, celaan terhadap masyarakat yang tidak pantas untuk atau sangat dijaga dengan sampai disampaikan di tengah masyarakat. Yang berfikir seperti itu bukan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam.
Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Akhir pembahasan kita, beliau kalau masuk ke dalam pembahasan tentang kejelasan hakikat ubudiyah yang telah kita lewati. Dan terakhir, dalam membahas hakikat ubudiyah itu, kita telah menyebutkan dua pembahasan penting yang bersimpul pada satu pembahasan pertama, yaitu banyaknya syekh-syekh. Syekh sampai sebutkan syekh-syekh, bukan lagi pengikut syekh. Banyaknya syekh-syekh, alim-alim, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh dalam agama, terjatuh, tergelincir sebab salah dalam memahami kalimat-kalimat para ulama besar dalam beberapa perkara, seperti dalam memahami kata fana. Dan sudah jelaskan berapa jenis fana? 3. Mana yang benar, mana yang batil. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua, kesalahan dalam memahami jenjang al-farq wal jam', jenjang al-farq dan al-jam'. Kemudian beliau memperjelas bahwa dalam perkara ini, hal ini diperjelas oleh keterangan Rasulullah SAW bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalau begitu, dalam mengingat Allah, dalam ibadah, dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, maka tidak boleh lepas dari apa yang paling afdal ini. La ilaha illallah, yang terus tegak di atas dua hal: menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan melalui zikir yang paling afdal ini, beliau masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting dan banyak orang keliru di dalamnya, yaitu tentang keafdalan dalam zikir. Kata beliau, "Wa man za'ama anna hadha dzikrul 'ammah wa anna dzikrul khassah wal ismul mufrad wa dzikru khassatil khassah wal ismul mudman fa huwa dallun ghalithun." Dan siapa yang menyangka bahwa zikir la ilaha illallah hanyalah zikir umum untuk orang awam, dan zikir khusus itu adalah Allah saja, kata tunggal, al-ismul mufrad, kata tunggal. Dan zikirnya orang khususnya khusus adalah kata ganti, dhamir, huwa. Maka kata beliau, yang menyangka sepertinya adalah dhalun, orang yang betul-betul sesat, lagi sangat keliru. Kemudian beliau bahas, ini agak panjang pembahasannya, beliau bantah, wahtijaju ba'dihim ala dzalika biqauli qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Sebagian mereka berdalil, kenapa Allah kita sebut Allah. Ada dalilnya katanya. Surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul Allah. Qul, ucapkan Allah. Qul, ucapkan Allah. Kemudian darhum, tinggalkan mereka, fi khawdihim, dalam keterlalaiannya, yal'abun, terus bermain dan bermain. Ada yang berdalil dengan ini. Kalau begitu kita diperintahkan untuk mengucapkan Allah. Kalau begitu bisa berzikir Allah. Jelas ini? Ini dalil. Kata beliau, hujjah mereka dengan ayat ini justru min abyani gharati haula, justru merupakan kekeliruan yang paling besar dari mereka.
Coba tidak ada dalilnya, ya. Jadi bid'ahnya, ya dia sadari tidak ada dalilnya sebenarnya ini. Tapi ini didalili lagi dengan Al-Quran. Berarti dia meyakini Allah memerintahkan kesesatan itu. Dia gunakan ayat Al-Quran. Jelaskan fa inna ismallah al-isma Allah madkurun fil amr bijawabil istifham fil ayati qablahu wa huwa qawluh qul man anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ay qul Allah alladhi anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Musa fal ismu Allah mubtada wa khabaruhu qad dalla alayhi istifham kama fi nadha'ir dhalik taqul man jaru yaqulu Zaid. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena nama isim yaitu nama Allah, qul, jawablah, ucapkanlah Allah. Allah di sini, nama Allah di sini mazkur disebutkan dalam perintah qul. Artinya ucapkan, jawab. Itu dalam perintah sebagai jawaban dari pertanyaan pada ayat sebelumnya. Tidak ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi, tanyakan ya Muhammad. Qul, ini perintahnya. Qul, tanya ya Muhammad. Sampaikan kepada mereka. Man, ini pertanyaannya. Siapakah yang menurunkan kitab yang Musa alaihi salatu wassalam datang membawanya sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang mana kalian, wahai orang Yahudi, menjadikannya dalam kertas-kertas, kalian nampakkan, dan banyak sekali yang kalian sembunyikan. Dan kalian telah diajar apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui, kalian dan bapak-bapak kalian. Siapa yang turunkan? Allah katakan, Qul Allah. Jawab Allah. Ahli bid'ah potong. Lillah. Ini metode bid'ah. Banyak sekali kebid'ahan. Dengan mengambil metode ini. Apalagi orang Syiah. Orang Syiah tidak tanggung-tanggung dalam dusta. Karena dia buat kalimat sendiri, baru dia bilang, ini Sahih Bukhari. Kan gampang sekali. Lagi pada orang caranya menuntut ilmu, caranya membaca sekarang gimana caranya orang membaca? Ada buku bagus. Kalau bagus lux cetakannya, bagus, enak bahasanya sudah. Hadis Sahih Bukhari, bagus hadisnya. Orang tidak mau tahu apakah siapa pengarangnya, benarkah, jujurkah dia dalam menukil, apakah betul-betul ada dalam Sahih Bukhari atau tidak. Banyak-banyak kita kaum muslimin tidak mempunyai cara berilmu dengan cara seperti itu. Bahkan ada lebih mengerikan lagi. Jadi walaupun disebut saja Sahih Bukhari, belum tentu dalam Sahih Bukhari. Apalagi di tengah banyaknya pendusta. Jangankan di zaman sekarang, di zamannya, imam-imam kaum muslimin sudah ada yang berdusta atas nama Nabi SAW. Memang sengaja berdusta. Di antara mereka dibunuh oleh penguasa. Sebab sengaja berdusta. Bagi sebab kedustaan atas nama Nabi SAW, ada sebabnya karena fitnah. Ada sebabnya karena dagangan. Supaya dagangannya laris. Buat hadis, siapa yang memakai pakaian ini maka akan mendapatkan keutamaan ini. Dia penjual pakaian itu. Siapa yang memakan buah ini maka seperti itu. Ada juga karena paham sesat.
Dia sudah meyakini sebuah paham sesat, keyakinan sesat, harus begini, harus begitu, dan memang begitu ada amalannya, amalan kelompoknya, maka dibuatkan saja hadis. Dibuatkan saja hadis. Dia kasih juga sanad. Misalnya ambil sanadnya ini, terus bagi ahli hadis terlalu gampang untuk mengetahuinya bahwa ini berdusta itu. Bagi ahli hadis terlalu gampang. Bagi ahli hadis yang muhaqqiqinnya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ali bin Madini, dan yang semisal mereka, itu ahli-ahli tahqiqnya luar biasa. Jangankan yang seperti itu. Hadisnya Nabi, benar hadisnya Nabi. Satu kata atau beberapa kata disusupkan dalam kalimat itu, mereka tahu. Ini ucapannya nih, selain Nabi yang ucapkan, ucapan rawi atau ucapannya ini, mereka urai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillah, jawablah Allah. Maksudnya kalau begitu apa? Berarti kata Allah di sini apa? Kalimat sempurna, takdirnya apa? Allah yang. Jadi Allah, kalau kita apa ini? Objek ya? Predikat. Allah adalah yang telah menurunkan kitab yang Nabi Musa datangkan dan seterusnya. Jadi kata Syekh kalau dalam bahasa Arab, kata Allah di sini, isim Allah itu mubtada. Khabarnya dituntun oleh kata tanya yang ada di sebelumnya. Ini kata beliau semisal dengan pertanyaan kamu, man jaru? Siapa tetangganya? Siapa tetanggamu? Jawab, yang ditanya bilang apa? Zaidun. Kata tunggal. Jawabannya kata tunggal. Tapi maknanya kalimat sempurna. Sebab takdirnya apa? Zaidun jaru. Zaid adalah tetangganya. Hanya dihilangkan. Ini pun demikian. Jadi qul, jawablah Allah. Sampaikanlah, katakanlah Allah. Kata Allah di situ bukan kata tunggal, tapi kalimat sempurna. Ahli bid'ah berdalil dengan ayat ini. Kalau begitu kita bisa mengucapkan satu kata tunggal saja, Allah. Padahal ini bukan kata tunggal, kalimat sempurna. Kamu tinggal di mana? Artinya apa? Saya tinggal di Maros. Biasa penghilangan seperti itu sama di sini. Jadi pendalilannya tidak tepat. Inilah metode, ini salah satu metode pendalilan ahli bid'ah. Dia mengambil apa? Ayat Al-Quran, tapi sebahagiannya. Dia tidak lihat sebelumnya, dia tidak lihat setelah. Orang yang diajar sama ahli bid'ah ini, dia tidak akan sadar. Sebab benar juga, ada juga dalilnya ayat Al-Quran. Nah, caranya orang bisa selamat dari syubhatnya ahli bid'ah. Karena itu berhati-hati dalam belajar. Sebab kapan syubhat masuk sekali, maka sulit orang bisa lepas. Kan keraguan masuk sekali, apalagi sampai terasa nikmatnya, maka sulit seseorang untuk lepas. Bagaimanapun jelasnya keterangan bahwa apa yang dia berada di atasnya itu salah dan salah. Tapi kalau dia sudah kena syubhat dan dia sudah merasakan nikmatnya kebatilan itu, maka susah seorang untuk lepas. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tak kala mereka berpaling, Allah semakin palingkan hatinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit.
fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya. Jadi ada penyakit. Kemudian siapa yang tambah penyakitnya? Allah tambah. Jadi bertambah. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ammal ismul mufrad mudharan أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. لم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة لغيره. Baik, ini sebagian bantahnya. Beliau lanjutkan bantahnya. Kata beliau selanjutnya, adapun al-ismul mufrad, adapun kata tunggal, mudharan, dinampakkan, atau mudmaran, jadikan dalam bentuk dhamir, kata ganti. Dalam bahasa Arab isim terbagi dua, kata itu terbagi dua. Banyak pembagian kata, diantaranya zahir dan mudmar. Ini pembagian kata zahir dan mudmar. Kata zahir ya kata-kata langsung. Kalau kita bahasa Indonesia kan misalnya rumah, rumah, mobil, sawah, laki. Ini kata-kata zahir. Si Ahmad ini dan itu kata-kata zahir semuanya nampak. Ada kata-kata mudmaran. Dhamir. Ini kata ganti. Dia, kamu, saya, kalian, Anda, ikate, kau. Itu mudmar namanya. Kata beliau, kata tunggal dalam keadaan zahir atau sebagai dhamir itu bukan kalimat sempurna. Bukan pula jumlah mufidah. Bukan pula susunan kalimat yang memberikan faedah. Dan tidak pula berhubungan dengan iman. Tidak pula kekafiran. Tidak perintah, tidak larangan. Allah saja. Allah, titik. Atau huwa, dia. Ini bukan kalimat sempurna. Bukan kalimat yang memberikan faedah bagi orang yang mengucapkannya atau yang mendengarkannya. Sementara ucapan itu apa yang dicari? Faedahnya kan? Tahu faedah. Faedah manfaat dalam ucapan. Hanya saya katakan rumah saya jauh. Faedah? Iya. Berfaedah? Yang tidak berfaedah, saya tidak usah jelaskan. Yang tidak berfaedah seperti rumah saya, itu tidak ada faedahnya. Jelas? Pada ini sudah dua kata yang tersambung. Apalagi kalau hanya satu kata Allah. Tapi kalau Allah akbar, Allah itu akbar, maha besar. Berfaedah? Berfaedah. Jelas? Itu berfaedah. Kalau Allah saja, bukan kalimat, tidak memberikan faedah. Apalagi huwa, ini lebih gelap lagi. Sebab huwa penggunaannya apa? Dia. Sembarang dianya. Iya.
manusia, dia orang kafir, dia pokoknya dia untuk mudakkar. Dia kata tunggal, iya. Maknanya pun gelap. Tapi nanti dibahas lebih jauh lagi. Yang jelas sekarang keberadaan Allah saja atau huwa sebagai kata tunggal ini bukan kalimat, bukan susunan yang memberikan faedah. Lihat kalimat Syekh selanjutnya, wala yata'allaqu bihi iman wala kufur. Dia tidak berhubungan dengan iman dan kekafiran. Islam itu apa? Datang membahas apa? Iman atau kekafiran. Kalau Allah saja, kalau orang mengucapkan Allah, dia imani atau dia kafiri? Tidak ada kan? Tidak pula perintah, tidak pula larangan. Tidak hubungan perintah larangan di dalamnya. Tapi Allahu Akbar. Sempurna kalimatnya, ada faedahnya, berhubungan dengan iman. Sebab ada yang diimani. Allah apa? Maha besar. Kita imani itu berhubungan dengan keimanan. Diperintahkan, lihat Al-Quran dan Sunnah diperintahkan itu, boleh itu, diperintahkan, ada aturannya. Allah saja, apalagi huwa saja. Apalagi sampai mau dikatakan lebih hebat dari la ilaha illallah. Kalimat yang sangat sempurna. Yang di dalamnya terkandung dua hal, menolak dan mengetap. La ilaha, tidak ada betul yang berhak disembah. Tertolak semuanya. Illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia semata yang berhak untuk disembah. Lagi sampai mau dikatakan lebih afdal. Kalau ada orang mau Islam, misalnya, ya biarlah lebih afdal daripada la ilaha illallah misalnya. Iya. Kalau ada orang mau Islam, iya. Orang kafir mau Islam, apakah dia Islam dengan mengucapkan Allah saja? Ayo Islam, Allah. Iya. Belum Islam itu. Apanya belum Islam? Ini lebih hebat dari la ilaha illallah ini. Saya baca di buku ini, saya baca di tarekat ini, saya baca dalam ma'rifat ini, dalam buku ini, buku batinan ini. Ini lebih hebat. Saya Allah saja, langsung yang lebih tingginya. Dia Islam, sepakat. Tidak akan ada satu pun yang menganggapnya Muslim. Terus bagaimana mungkin bisa lebih hebat dari la ilaha illallah? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan tidak pernah seorang pun dari salaful ummah, pendahulu umat ini, para sahabat, murid-muridnya sahabat menyebutkan ada zikir seperti itu. Allah, Allah. Apalagi huwa. Lebih hebat lagi, Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkan hal itu. Sementara di sini ukuran kebenaran. Begitu, muhdatsah, perkara baru. Dan Nabi mengukur apa? Ketika Nabi menjelaskan, fa innahu may ya'ish minkum. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian, hidup kemudian hari. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Banyak sekali. Ini begini. Semua mengatasnamakan agama. Akhirnya berselisih. Akan banyak kamu lihat. Bagaimana petunjuknya Nabi? Nabi berikan petunjuk. Nabi tidak hanya memberitakan adanya perselisihan itu. Nabi berikan jalan keluarnya. 2 jalan keluar. Fa'alaikum, wajib atas kalian. Bisunnati, di atas sunnahku. Yang datang dari Nabi. Iya. Sunnah itu ucapanku, perbuatanku, pembenaranku yang datang dari Nabi. Bukan yang dibilang orang, Nabi ucapkan. Bukan yang dibilang orang, Nabi melakukannya. Bukan yang dibilang orang, Nabi membenarkannya. Bukan sunnahnya Nabi. Sekedar dibilang. Tidak. Sunnahku, memang Nabi ucapkan, Nabi lakukan, Nabi benarkan. Dan ini harus punya ilmu dalam pembuktiannya.
Harus ke situ dulu. Kalau di sini saja orang sudah tidak sudah gimana caranya mau selamat? Di sini saja tidak punya ukuran. Pokoknya hadis, semua hadis sahih. Dia hadis lemah itu hadis juga gitu. Orang seperti ini tidak berakal sudah. Akhirnya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar Nabi, fa'alaikum bisunnati. Wajiblah sekalian berada di sunnah. Setelah itu Nabi perjelas lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para khalifah. Khalifah yang mengganti Nabi. Murid-murid Rasulullah yang berada petunjuk, para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Mereka di atas petunjuk. Ikutan mereka dijamin dalam Al-Quran, pasti mendatangkan ridha Allah. As-sabiqun, al-awwalun, orang pertama masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, langsung disebut. Allah langsung sebut namanya dari kalangan muhajirin dan ansar. Terus walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ikut mereka dengan cara yang baik. Mereka yang diikuti. Memang seperti itu mereka. Bukan dikatakan bahwa mereka begitu. Tidak, memang begitu. Kita punya dalil, punya sanad bahwa mereka melakukan seperti itu. Seperti itu juga caranya. Saya banyak sekali ini sahabat begini caranya nih. Sahabat begini nih, Nabi begini nih. Mana buktinya bahwa Nabi begitu? Mana buktinya bahwa sahabat seperti itu? Hanya banyak orang hanya berucap. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini baru satu sisi. Kalau mau keluar dari perselisihan, harus ambil itu. Apa yang datang dari sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Terus kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tapi sebelumnya Nabi tegaskan lagi, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat dalam menggigit. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua yang muhdatsa itu bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Jelas ini, Pak? Coba lihat Nabi sebutkan apa di sini? Untuk selamat dari perselisihan, kembali kepada sunnahnya Nabi dan para sahabat, dan meninggalkan perkara baru. Kalau begitu saya tanya, apa perkara baru itu? Apa perkara bid'ah itu? Apa kesesatan itu? Perkara baru, bid'ah, kesesatan, semuanya dalam neraka. Apa ini? Selain dari yang Nabi suruh. Apa yang Nabi suruh? Sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Selain itu apa? Itu perkara baru. Ini definisi bid'ah. Langsung diambil dari hadis Nabi SAW. Anehnya, ahli bid'ah juga pakai hadis ini. Kenapa? Sebab tidak mau memperjelas mana sunnahnya Nabi yang sebenarnya. Mana buktinya bahwa itu sunnahnya Nabi. Mana ayatnya bahwa Nabi memahami seperti itu, sahabat memahami seperti itu. Mana tafsirnya? Mana yang semua itu? Apalagi kalau hanya sumbernya dari mimpi. Terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Syekh memberikan ilmu kepada kita. Tidak ada satupun salaful ummah, pendahulu umat ini yang menyebutkannya. Ini berarti hujjah. Ini caranya berdalil.
Dari mana pendalilan ini? Dari hadis tadi. Salaful ummah para sahabat. Dan yang mengikuti mereka. Tidak ada di antara mereka yang seperti itu caranya berpikir. Agar memahami maksud saya, kenapa saya sebutkan ini? Ini salah satu cara berdalil. Mau melihat kebenaran, lihat. Adakah salaful ummah? Salaful ummah pendahulu umat ini. Salafus soleh, iya. Orang yang mengikuti namanya, yang mengikuti mereka namanya salafi. Itu makna salafi, yang mengikuti mereka. Itu makna salafi. Jadi salafi itu pasti benar, tidak boleh tidak. Tidak ada salafi yang salah. Yang mengaku salafi yang salah. Yang bisa salah yang mengaku salafi. Tapi salafi yang mengikuti salafus saleh, sahabat, itu tidak mungkin salah. Pasti benar. Tapi yang mengaku mengikuti, itu belum tentu benar. Bisa salah, bisa keliru, bisa. Namanya manusia. Tapi as-salafus saleh, tidak bisa. Sebab dijamin. Justru Allah jamin. Nanti mengikuti mereka sahabat, baru Allah hidayah. Radhiyallahu ankum wa radu an. Itulah Islam yang sebenarnya. Manhaj inilah yang benar. Bukan Islamnya jamaah ini, kelompok ini, yayasan ini, pesantren itu. Tidak, bukan Islamnya itu yang benar. Islam yang benar hanya Islamnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Di tengah perselisihan, semuanya dikembalikan ke situ, baru benar. Kalau tidak, pasti salah. Kebenaran manhaj salafus saleh tidak akan ada yang bisa menandingi. Pasti benar. Hanya mengaku, kita mengaku, lihat, benarkah kita seperti itu? Itu pembuktian. Sebelum tentu yang mengaku dia betul-betul salafi. Ini persis sama dengan Muslim. Islam benar. Agama satu-satunya Allah adalah Islam. Apa itu Islam? Yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang diajarkan kepada sahabat. Itu Islam. Jadi Islam itu apa? Manhaj salaf. Selain Islam, bukan. Selain manhaj salaf, bukan Islam. Selain manhaj salaf, bukan Islam. Itu jelas itu. Selain manhaj salaf, bukan Islam. Selain Islam apa? Apa manhaj salaf? Apa Islam? Persis. Tidak semua yang mengaku Muslim itu Muslim. Sebagaimana tidak semua yang mengaku Salafi, itu betul-betul di atas salah. Apalagi yang memang membenci manhaj salaf. Membenci manhaj salaf. Membenci manhaj salaf kekafiran. Saya membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau yang membenci manhaj selain manhaj salaf, justru keimanan. Justru keimanan. Sebab manhaj salaf murni apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Manhaj yang lainnya didirikan oleh pendirinya. Manhaj yang lain aturan ini. Dalam kelompok kita harus memahami 6 prinsip. Harus memahami sekian prinsip. Harus memahami ini prinsip. Harus memahami ini prinsip. Dalam dakwah dalam ini aturannya, ini aturannya. Itu dibuat oleh pemimpin. Kelompok masing-masing. Itu manhajnya pemimpinnya. Bisa benar, bisa salah. Yang jelas manhajnya pemimpinnya. Siapa dia yang buat? Manhajnya Nabi SAW. Salafus saleh tidak mungkin salah. Pasti benar. Kita yang mengaku belum tentu salah. Mengaku belum tentu salah. Tapi harus ke situ, tidak boleh tidak. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang juga harus diakui banyak yang benci manhaj salaf bukan karena manhaj salafnya, tapi karena orang yang mengaku bermanhaj salaf salah dalam bersikap. Salah dalam bersikap. Akhirnya orang menyikapi manhaj salaf karena kesalahan dia dalam bersikap. Inilah perlu penjelasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Syekh. Ini tidak disebutkan oleh as-salaf dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkannya. Kemudian beliau tambahkan lagi, kata tunggal ini tidak memberi kepada hati
binafsihi, murni dari kata itu, ma'rifatan mufidah, ilmu ma'rifah yang memberi manfaat. Kita sudah jelaskan. Iya. Coba Allahu Akbar. Itu memberi ma'rifah. Kita diberi ilmu. Allah Akbar. Kalau kalimatnya sempurna. Tapi kalau kata tunggal, tidak ada ma'rifah. Sementara zikir itu untuk apa? Untuk ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wala halan nafi'an. Dan tidak memberi halan. Hal, kondisi. Jenjang yang bermanfaat. Ini jenjang-jenjang penghambaan. Jenjang-jenjang penghambaan. Ada orang dalam keikhlasannya sampai di level ini. Kemudian level ini, kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini, terus dalam khusyuknya sekian terus, dalam cintanya kepada Allah sekian. Ini halan namanya. Kata tunggal itu tidak akan memberi seperti itu. Kalau tidak bisa memberi, gimana bisa lebih hebat dari la ilaha illallah? Gimana bisa menyamainya? Apalagi mau lebih hebat di atas la ilaha illallah. Terus apa yang diberi dari kata tunggal? Tasawuran mutlaqa, penggambaran mutlak tanpa batas. Tidak bisa dihukumi dengan penafian dan penetapan. Allah. Tapi kan ditetapkan tidak. Allah kan tidak bisa dinafikan, menetapkan. Apanya mau ditetapkan juga? Mau dinafikan, apanya mau dinafikan? Jadi apa ya? Penggambarannya tidak menentu. Jadi ya? Kalau Allahu Akbar, kita tetapkan? Kita tetapkan. Allah tidak berilmu, lengkap kalimatnya. Allah la ya'lam, tidak berilmu, tidak mempunyai sifat ilmu. Kita apa ini? Nafikan. Jadi penafian dan penetapan dilihat selanjutnya apa? Kalau Allah saja mau dinafikan, mau ditetapkan. Jadi apalagi kalau sampai ditetapkan, lebih afdal dari la ilaha illallah yang kata Nabi, afdalud dzikir la ilaha illallah. Seafdal, yang paling afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan iman yang paling afdal. Apa kata Nabi? Iman yang paling afdal? Qaulu la ilaha illallah. Pernyataan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini paling afdal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan jika dalam hati tidak bergandengan dengan ma'rifah dan keadaan, maka dia tidak bisa memberi faidah dengan sendirinya. Kalau tidak demikian, maka tidak ada faidahnya. Sementara syariat tidak akan pernah mensyariatkan zikir yang tidak memberi faidah pada dirinya. Tidak akan pernah memberikan syariat yang faidahnya karena selainnya. Artinya apa? Mungkin ada faidahnya. Kata Allah, kalau dengan cara apa? Memang kita sudah punya ilmu di dalam. Misalnya apa? Allah. Tapi kita lanjutkan di dalam ya. Kita punya ilmu bahwa Allah itu maha besar. Tapi yang terucap Allah. Tapi di dalam pengenalan kepada Allah muncul. Di situ saja. Berarti kalau begitu apa? Yang masuk dalam diri kita bukan lafaz Allahnya, tapi memang ilmunya dalam diri kita. Kalau begitu apa? Manfaatnya bukan pada dirinya, bukan pada kata itu. Tapi pada apa? Sesuatu yang memang sudah kita ketahui. Yang seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini maksudnya. Tidak bisa mendatangkan hasil bi ghairi. Dia hanya mendatangkan hasil bi ghairihi pada selainnya. Ini berapa dalil sudah ini? Syekh bantah syubhatnya. Syekh jelaskan apa makna isim mufrad.
bukan kalam, bukan kalimat memberi faedah, tidak ada hubungannya dengan iman, tidak berhubungan dengan kekafiran, perintah larangan. Tambah lagi, salafus soleh, Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya. Ditambah lagi, dari sisi ma'rifat, tidak ada ma'rifat. Tidak ada hal di dalam. Luar biasa. Kemudian ditambah lagi, hakikat syariat Islam tidak akan pernah membuat tidak akan ada. Tidak ada zikir dalam Quran dan Sunnah. Dalam syariat yang tidak ada faedahnya. Apa kita mau beranggapan bahwa ada zikir yang Allah syariatkan kemudian tidak ada faedahnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kata beliau, dan ini yang terakhir, wa qad waqa'a ba'du man wadafa 'ala hadha adh-dhikri fi fununin min al-ilhad wa anwa'in min al-ittihad kama qad busita fi ghairi hadha al-mawdi'. Dan telah terjatuh sebahagian yang terus mengamalkan zikir ini, terjatuh ke dalam berbagai bidang-bidang penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Bahkan terjatuh ke dalam berbagai jenis-jenis penyatuan. Ittihad. Allah menyatu dengan makhluk. Dia menyatu dengan Tuhan. Sebagaimana telah disebutkan dalam selain tempat. Tidak boleh tidak kalau sudah masuk ke situ. Sebab kosong kan kalimat selanjutnya kan kosong. Allah, Allah. Apalagi kalau huwa. Gampang sekali masuk itu. Huwa artinya apa? Huwa artinya dia. Dia. Terus, dia itu siapa? Tergantung penggambaran dalam dirinya. Kalau dia gambarkan pohon, berarti Tuhannya pohon. Coba lihat, mengerikan. Kalau keasikan begitu, akhirnya apa? Sudah menyatu dengan huwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Jadi ada berapa jenis bantahan di sini? Satu, bukan kalimat sempurna. Kedua, tidak memberi faedah. Ketiga, tidak punya hubungan dengan iman. Tidak ada juga dengan kekafiran. Tidak ada perintah. Tidak mempunyai hubungan dengan larangan. Tidak bisa diberikan hukum penafian dan penetapan. Selanjutnya, Nabi SAW tidak pernah tuntunkan. Para sahabat juga tidak pernah menyebutkan hal itu. Ditambah lagi, zikir yang fungsinya untuk apa? Mengingat Allah. Kita tidak lahirkan. Tidak dapat ma'rifah di dalamnya. Sebab kata tunggal. Tidak memberi faedah ma'rifah. Ada belasan sudah. Ditambah lagi, syariat. Tidak akan pernah syariat membenarkan zikir yang tidak mendatangkan faedah atau faedahnya pada selainnya. Untuk apa lagi disyariatkan sementara nanti faedahnya pada yang lainnya? Ikutkan saja. Yang terakhir, itu apa? Akibat dari zikir ini. Ini pendalilan untuk melihat sesatnya sesuatu dengan melihat akibatnya. Jadi awalnya sesuatu bisa dilihat dengan apa? Di mana akhirnya? Oh, ternyata akhirnya masih jurang. Berarti awalnya sudah sesat. Dengan melihat kemana akhirnya orang yang menekuni zikir ini, ternyata penyatuan dengan Tuhan. Seperti Ibnu Arabi, dia memang punya kitab Al-Huwa, kitab Huwa, Ibnu Arabi, syaitan manusia. Jadi kafir daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi kafir berapa? Karena berapa Tuhannya? Paling banyak 3. Kalau trinitasnya. Tapi dia, Ibnu Arabi, semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Dia sampai sudah dalam penyatuan sudah. Semuanya Tuhan. Anehnya lagi, banyak tokoh-tokoh tarekat, Naqsyabandiyah, Justiyah, Syahrawardiyah, dan yang semisal itu. Wah, Ibnu Arabi, imam besar. Kalau ahli hadis imam besarnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Di atasnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam besar.
Orang-orang yang tidak tahu, itu orang-orang yang begitu sama Ibnu Arabi itu tidak tahu hakikatnya Ibnu Arabi. Ya begitu. Kembali, mereka kan hanya mengukur dengan kacamata orang awam. Orang awam itu masih di atas fitrah. Bagus kacamatanya. Dia sudah keluar dari fitrah. Buta. Tidak bisa melihat. Iya, orang awam. Banyak tokoh-tokoh filsafat, ahli kalam, Fakhrul Razi dan yang semisal itu menyesal. Kenapa dalam mengenal Allah menekuni cara-cara filsafat? Di akhir hayatnya dia tidak bisa lepas kengerian filsafat itu. Begini dan begini. Katanya apa? Saya betul-betul menginginkan meninggal sebagaimana meninggalnya nenek tua jomponya Nisabur. Yang masih di atas fitrah, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran itu. Dia hanya mampu menyesali sesat, tapi mengeluarkan kesesatan itu bagaimana? Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maksiat. Kita sering dengar pelaku maksiat, salah sebenarnya itu. Tapi sebentar lakukan lagi itu. Kenapa? Nikmat maksiat. Bid'ah lebih nikmat. Kenikmatan bid'ah itu lebih nikmat. Untuk berlepas darinya, walaupun dengan perjuangan yang sangat berat, dia mampu memahami salah perbuatannya. Tapi untuk selamat darinya berat. Tapi banyak-banyak tidak mampu melihat bahwa bid'ahnya itu salah. Sebab bid'ah tidak sama dengan maksiat. Bid'ah membuat seseorang menganggap perbuatannya di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan, la yaqbalu taubata sahibi bid'ah. Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Kenapa? Sebab tidak akan bisa diberi taufik untuk bertaubat. Bukan karena kalau dia bertobat kemudian tidak diterima taubatnya, bukan. Sebab Allah berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Allah kuatkan lagi jami'an semuanya, pasti Allah ampuni. Kalau dia mau bertobat, sakit pelaku bidah gimana caranya bertobat? Saya benar ini di atas kebenaran. Tidak akan bisa. Baik. Ini beberapa bantahan terhadap ini. Dan Syekh masih melanjutkan. Masih ada lembar tentang ini. InsyaAllah selesai. Sampai daurah nanti libur ya. Antum kena libur 1 kali kayaknya. Sampai daurah nanti. Daurah nasional. Selama 9 hari. Jelas saya sudah hitung-hitung. Pengajian yang ditahfidul Quran para apa saja yang libur 2 kali. Sebab awal dan akhirnya kena Sabtu. Berarti antum libur 1 kali. Sebelum masa itu masih ada 2 kali kayaknya. Masih ada 2 kali pertemuan. Sebelum tanggal 18 masih ada 2 kali pertemuan. InsyaAllah 2 kali pertemuan selesai kitab ini. InsyaAllah kita selesaikan sampai itu. Sebab setelah itu kegiatan berat. Sekian dari subhanakallah.